Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Panji dan semuanya. Kami akan coba mempresentasikan hasil dari penelitian kecil kami mengenai aspek berkelanjutan dalam teknik mesin, di mana kami mengambil judul topiknya ialah proyek pengolahan air laut menjadi air bersih. Di sini kami bertiga timnya, ada Fendi, ada Hafid, dan saya sendiri Yogi Ariana. Ini outline isi dari presentasi kami. Diawali oleh pendahuluan, dilanjutkan ada tinjauan pustaka atau lebih kita kenal dengan dasar teori. Kemudian selanjutnya ada bagian analisis dan estimasi, dan yang terakhir kesimpulannya. Nah, ini pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini kami awali dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu berkaitan dengan SDGs, di mana di sini kami melihat ada sebuah permasalahan yang cukup miris sebetulnya berada di negeri kita yang mayoritas memiliki laut di komposisi negaranya, di mana di sini latar belakang dan masalahnya ialah ternyata berdasarkan salah satu koalisi di perikanan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan dan Perikanan atau KIARA. Mereka mencatat bahwa dari sekitar 12.827 desa yang berada di Indonesia ini, ternyata 35,46 atau 35% ini itu masih memiliki kesulitan dalam mengakses air bersih. Padahal mereka berada di negeri yang mayoritas itu memiliki air, yaitu air laut ya. Apalagi mereka berada di pesisir pantai, sangat dekat dengan air lautnya. Salah satu contohnya ialah desa Ampekale, yaitu di Maros, Sulawesi Selatan. Permasalahan krisis air ini bisa kita atasi sebetulnya dengan air PDAM. Artinya masyarakat itu sebetulnya bisa kok untuk mengakses air bersih dengan PDAM. Namun apakah jika menggunakan air PDAM itu harganya cukup terjangkau, atau jika kita totalkan itu harganya menjadi sangat besar? Nah, disitulah kami melihat adanya potensi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan harga yang lebih terjangkau. Di gambar ini kami hadirkan ada flowchart metode penyelesaian masalahnya. Kita awali bersama-sama tadi dari mengidentifikasi masalah, kemudian setelah ditemukan masalahnya dari literatur kami mencoba mencari ide solusi, di mana ada dua topik utama, yaitu ada topik mengenai teknologi penyelesaian masalahnya sendiri, dan melihat standar kualitas airnya sebagai bagian dari SDGs yang kami angkat di sini. Nah, di sini ada dua teknologi yang akan berperan dalam ide solusi pengolahan air laut menjadi air bersih ini. Ada teknologi reverse osmosis dan juga distilasi. Kemudian kualitas air kami membandingkan standar air bersih dan juga kondisi air laut itu berbeda sejauh apa dan perlu diolah melakukan apa saja. Kemudian setelah itu kami analisis reliability-nya, apakah teknologi kualitas air laut menjadi air bersih, dan apakah teknologinya mampu untuk memberikan suplai air untuk warga dari air laut tadi. Selanjutnya dari situ kami mendapatkan kesimpulan satu teknologi di antara dua tadi ya, antara reverse osmosis dan juga distilasi. Lalu kami analisis kebutuhan energinya, dari analisis energi kami mendapatkan biayanya. Kemudian dari biaya tersebut kami membandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika masyarakat membeli air dari PDAM. Dengan hal tersebut, kami ternyata masih melihat ada potensi untuk peningkatan kualitas dari alat yang bisa diproduksi ini. Maka di situ kami akhiri dengan memberikan ide untuk pengembangan. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Nah, untuk standar air bersih ini, karena air merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, tapi setelah semakin berkembangnya waktu itu kebutuhan air itu semakin banyak air yang sudah tercemar. Nah, menurut WHO ini bahwa kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata sebanyak 50.000 orang telah meninggal diakibatkan air yang kotor. Nah, oleh karena itu Menteri mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007
mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air. Nah, untuk standar air bersih ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu air untuk keperluan higienis sanitasi. Yang pertama ada parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk higienis sanitasi. Parameter wajibnya yaitu ada kekeruhan, terus ada warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, dan bau. Untuk suhunya itu suhu udara kurang lebih 3 derajat, untuk rasanya itu tidak berasa, dan untuk baunya tidak berbau. Selanjutnya ada parameter biologi. Untuk parameter wajibnya itu ada total coliform sama E. coli, yang unit satuannya itu CFU. Untuk parameter kimia dalam standar baku kesehatan higien sanitasi ini dibagi menjadi parameter wajib dan parameter tambahan. Untuk parameter wajibnya ini terdapat beberapa parameter yaitu ada pH, besi, fluorida, kesadahan, mangan, nitrat, nitrit, sianida, deterjen, dan pestisida total. Untuk parameter tambahannya ada air raksa, arsen, kadmium, kromium, selenium, seng, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada standar air bersih untuk pemandian umum. Ada beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi. Untuk parameter fisiknya, yaitu suhu, indeks sinar matahari, dan kejernihan. Untuk parameter kimianya, kita bisa menilai dari pH-nya sama oksigen terlarut. Selanjutnya, untuk air pemandian umum dalam parameter biologinya itu ada enterososi sama E. coli. Nah, untuk pemandian umum ini, yang tidak terbatas itu kita mengambilnya 30 sampel. Sampelnya itu kita melakukan standar bakunya itu dari menggunakan rata-rata batas statistik. Untuk yang pemandian umum berbatas, sampelnya itu yang digunakan hanya 1 sampel dan mengacu pada rata-rata geometrik. Oke, untuk kondisi air laut. Air laut merupakan air yang berasal dari laut dan memiliki rasa asin karena adanya kadar garam yang tinggi. Nah, untuk kondisi air laut ini, kualitas air laut bisa dilihat dari tabel di sebelah kanan. Untuk elemen-elemennya itu ada oksigen, hidrogen, klorin, sodium, magnesium, belerang, kalsium, kalium, brom, dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya yaitu teknologi pengolahan air laut menjadi air minum. Yang pertama yaitu teknologi reverse osmosis. Teknologi reverse osmosis ini adalah salah satu cara desalinasi air laut dengan cara menggunakan membran semi-permeable untuk menyaring kadar garam yang ada pada air laut. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk proses osmosis biasa, air tawar yang merupakan encer akan berpindah tempat ke bagian air asin. Lalu untuk reverse osmosis ini, proses osmosis itu dibalik dengan cara pemberian tekanan pada bagian sisi air asin sehingga air tawar yang berada di air asin ini akan berpindah ke bagian kiri air tawar sehingga meninggalkan garam yang ada di bagian kanan. Ya, dari reverse osmosis tersebut dibagi menjadi 2 unit. Yang pertama yaitu unit pengolahan awal. Unit pengolahan awal ini bertujuan untuk memenuhi standar kualitas air baku sebelum memasuki unit osmosis balik. Berikut parameter yang harus dipenuhi seperti warna, bau, kekeruhan, besi, mangan, klorida, bahan organik, dan jumlah padatan terlarut. Untuk memenuhi parameter-parameter tersebut, pertama, air laut dipompa menggunakan pompa air baku yang ditambahkan dengan klorin. Selain ditambahkan dengan klorin, air laut tersebut ditambahkan dengan KMnO4 yang dipompa menggunakan pompa dosing. Lalu, setelah dicampur dengan KMnO4 dan klorin, padatan akan mulai terbentuk, lalu disaring menggunakan sand filter. Lalu dari sand filter juga akan disaring menggunakan iron manganese filter dan juga filter karbon aktif. Lalu setelah melalui 3 filter tersebut, akan melalui filter terakhir yaitu cartridge filter yang menyaring partikel hingga ukuran 0,5 mikrometer.
Untuk unit osmosis balik pada bagian ini, air baku yang sudah melalui unit pengolahan awal akan dipompa dengan tekanan tinggi untuk melewati membran semipermeabel. Pada penyaringan di membran ini juga diinjeksikan beberapa zat, yaitu yang pertama zat anti kerak, lalu zat anti biofouling, dan bahan pengawetnya berguna untuk mengawetkan membran semipermeabel. Air yang melewati membran semipermeabel akan terbagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air buangan garam. Untuk air tawar akan langsung menuju tangki air olahan, sedangkan untuk air garam akan dikembalikan lagi ke laut. Dan skemanya bisa dilihat di gambar. Lalu selanjutnya, selain reverse osmosis, terdapat teknologi distilasi. Proses distilasi adalah proses yang memanfaatkan perbedaan titik didih dan tekanan uap. Pada proses distilasi air laut akan terjadi penguapan akibat panas yang diberikan, baik menggunakan boiler maupun tenaga surya secara langsung. Nah, berikut analisis dan estimasi. Pertama, analisis reliabilitas. Yang pertama, terpenuhinya standar air bersih. Ketercapaian produk berupa air bersih yang sesuai dengan standar air bersih adalah parameter penting dari teknologi pengolahan air laut. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa teknologi reverse osmosis adalah teknologi yang lebih menjamin tercapainya standar kualitas air bersih. Lalu yang kedua, untuk terpenuhinya volume air bersih. Berdasarkan uraian sebelumnya juga didapatkan kesimpulan bahwa teknologi reverse osmosis merupakan teknologi yang menjamin ketersediaan air bersih yang lebih besar. Ya, lanjut. Nah, berikut estimasi kebutuhan energi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu menghitung kebutuhan bensin per hari. Dapat dihitung dengan formula K yang merupakan faktor ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam dikali daya genset dikali waktu. Di sini diketahui daya genset yaitu 15 kilovolt ampere, lalu waktu 24 jam. Didapat 93,75 kg per hari, jika diubah menjadi liter yaitu 125,8 liter per hari. Nah, di sini bila produksi air dari reverse osmosis itu mencapai 8 liter per menit dan volume tangki yang digunakan yaitu 1000 liter, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 1000 liter tersebut kira-kira yaitu 2 jam. Jadi bahan bakar yang dibutuhkan selama pengisian 2 jam tersebut berdasarkan formula di bawah ini yaitu sekitar 7,5 kg atau 10 liter bahan bakar. Jika diasumsikan bahwa alat beroperasi selama 8 jam, maka total bahan bakar yang dibutuhkan yaitu 40 liter dan menghasilkan air bersih sebesar 4000 liter. Perbandingan estimasi biaya. Berdasarkan analisis kebutuhan pada teknologi osmosis balik, maka biaya total yang dibutuhkan dari bahan bakar yaitu 40 liter dikali harga bahan bakar 7.850, yaitu sekitar Rp314.000. Sedangkan untuk jika kita menggunakan PDAM untuk volume yang sama yaitu 4.000 liter, biaya yang dibutuhkan yaitu 1.600.000. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa teknologi reverse osmosis ini memiliki keuntungan lebih hemat 1.286.000 untuk menghasilkan 4.000 liter air bersih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, ialah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat pesisir pantai harus membeli air dari mobil tangki air milik pemerintah, yang mana harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga PDAM secara umumnya. Ini menunjukkan bahwa krisis air bersih itu adalah masalah yang nyata di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan hasil studi dengan metode desalinasi maupun osmosis balik, kami dapati bahwa teknologi osmosis balik sudah lebih mumpuni untuk bisa memenuhi kebutuhan air sesuai standar dengan debit yang cukup. Dan yang ketiga ialah setelah dilakukan perhitungan kasar dari kami, maka di sini kami melihat ada potensi penghematan sekitar 1,2 juta. Lalu bagian yang terakhir ialah mengenai saran pengembangan. Yang pertama, mencari dan menggunakan bahan bakar dengan nilai kalor yang lebih tinggi supaya dibutuhkan bahan bakar dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang kedua, memanfaatkan energi surya seperti PLTS karena potensi energi surya di sekitar pantai itu sangat baik. Dan yang ketiga
ialah meningkatkan daya genset hingga mencapai titik optimumnya. Dengan demikian, kita mengharapkan bahwa teknologi dari pengolahan air laut menjadi air bersih ini bisa mencapai titik yang optimum, kemudian harganya menjadi jauh lebih rendah lagi, terjangkau oleh masyarakat, operasinya aman, dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih dalam penyediaan air bersih sesuai dengan SDGs. Ya, demikian dari kami. Ini ada referensi yang bisa kita baca. Terima kasih.